berarti yang ini juga dibuat sama seperti yang itu. L dulu, ini saya ngikutin yang ada di sini aja sampai sini ya, terus di move ke 2400 karena dia di main deck ini butuh banyak space. Kalau nanti di namanya di geladak-geladak yang lain itu boleh dikecilin, tapi kalau untuk di main deck ini saran saya kita tetap pakai yang ini aja dulu karena takutnya nanti kurang gitu. Nah, terus di sini itu ini boleh sampai di main deck ini dia dibuat lebih lurus lagi atau di trim ya. Terus atau mungkin kalau nggak mau miring ini dibuat lurus aja biar lebih mudah gambarnya. Seperti ini. Nah, berikutnya kita copy ini dan ini dengan ini juga, ini beserta angka-angka ini yang di bawah sementara. Nah, saya lebih suka ngopinya itu adalah full ke atas atau ke bawah begini, supaya nanti kalau kita kehilangan jejak itu tinggal dicek ke atas gitu. Nah, ini bisa saya copy dari sini. Kemudian ini dikasih garis juga penghubung depan sampai belakang. Nah, setelah seperti ini mengikuti langkah yang diajarkan oleh Pak Faizur kemarin, ya kan? Ada angka yang namanya adalah angka frame. Nah, frame itu di sini dihitung. Nah, ini ada tinggi double bottom. Untuk kapal dengan panjang tidak lebih dari 50 meter tidak disyaratkan. Tapi karena ini kapalnya di atas 50 meter, punya kalian, maka harus ada yang namanya double bottom. Dengan tinggi H adalah 0,35 ditambah 0,045 dikali dengan B. Paling tidak adalah 0,75. Tapi biar gampang, 1 meter aja supaya nanti bangunnya itu lebih mudah. Maksudnya pas proses fabrikasi di lapangan itu lebih mudah. Kalau untuk kapal ini kan ada ya nilai B-nya itu di sini adalah 12 meter. Coba kita hitung. 0,045 dikali 12 ditambah 0,35. Nah, dia butuh 0,89. Kan susah ya di fabrikasi, maka kita ambil 1 meter. Jadi di sini dinaikkan untuk double bottom 1000. Ini di extend mau udah manual aja. Nah, setelah seperti ini juga jelek ya, ini diperbaiki dulu agak naik ini. Ya.
Nah, ini kan nilai AP. Nah, terus ada yang namanya frame. Nah, frame ini kemarin diambil 600 ya kan, jarak gading. Frame atau jarak gading. Itu ada di sini. Jarak gading atau frame spacing. LBP kurang dari 100, L per 500. L-nya tadi 94 dibagi 500. Ada 0,18 ditambah 0,48. Nah, ini minimal 0,668. Biasanya diambil 0,6. Udah kita taruh di sini. Nah, ini sudah bukan AP lagi, tapi nanti kita pakainya adalah ini angka 0 jadinya. Oke. Nah, gini 0 terus 600 ya. Berapa tadi 74 ya, 74 dibagi 74 dibagi 600, 123. Berarti di sini 127. Oh, ini 600. Cannot exit. Salah nih. Row-nya 1, kolom totalnya ini jaraknya 600, totalnya di sini 128. Oh, sorry, totalnya ini 128. Loh, oke, gitu. Oke, ini dideret. Nah, terus tapi gak enaknya kalau array itu nih satu jadi semuanya. Row-nya ini 128 juga dia. Wih, saya juga agak lupa ya. Nggak apa-apa dah gini, tapi nggak enak. Paling enak ya di copy satu-satu ya, atau 55 lah paling enggak. Jadi ini gading panjang, terus habis itu ada yang pendek kayak cuman segini, 600, terus kan 55 gitu. Ini 600, 1200, 2, 3, 4, 5. Ini 500 lagi.
1 2 3 4. Nah ini 5 ya kan. Nah udah delete, kemudian yang ini dilanjutkan copy dan seterusnya. Mendingan sekalian dikasih ini. Ya, ini nanti angkanya silakan diganti. Double bottom sudah ada. Nah, kemudian ketentuan sekat. Ketentuan sekat di sini adalah, nah ini, sekat ruang muat tergantung tuntutan keamanan dan lain-lain. Panjang kapal 65 diperlukan minimal 3, panjang kapal 85 minimal 4. Jadi yang dua itu adalah depan sama kamar mesin. Ini wajib ya. Nah, kalau kamar mesin ini kan kebetulan ada di sini. Nah, karena di sini dia nggak pas, ini dipaskan aja sama frame. Nah, dimundurin aja biar aman. Kalau dimajuin kan takutnya nanti lebih dari 22%. Jadi mending dimundurin. Nah, sebaliknya kalau yang depan yang ini, ntar ini juga dicek dulu dia pas jarak gading atau enggak. Nah ini enggak, jadi dimajuin juga. Nah. Ini ya. Terus berikutnya adalah ini ada garis di sini karena dia sebagai deck. Nah, sedangkan garis yang ini itu nanti kita copy. Sorry di sini itu tinggi bulwark itu adalah 1,2 meter. 1200. Ya, maka yang ini itu cuman sampai sini. Juga begitu. Begini sudah begini. Nah ini kan minimal adalah 3 sekat ya di sini. Nah kita buat sekat dulu. Nah, dari steering tube ini adalah 3. 1 2 3. Ini boleh di copy.
Nah, kemudian untuk bangunan atas, nah ini kemudian kalau sudah seperti ini kan sekat kamar mesin. Nah, ini tuh better dia lebih tebal. Gini juga biar kalian bisa enak bedainnya. Ini juga. Nah, karena ini jaraknya panjang sekali, sekat ruang muat ini bisa dibagi lagi ya. Bisa dibagi 2 atau dibagi 3. Tergantung sama rules. Baca lagi rulesnya. Panjang kapal 65, panjang kapal 65. Jarak sekat antar tangki tidak lebih dari 0,1 lbp dan tidak boleh kurang dari 15 meter. Ini sisanya adalah 55 meter. Berarti kalau dibagi 15-an masih bisa ya, dibagi 3 masih di atas 15 ini. 55 200 dibagi 3 18.400. Berarti misal ini aja, ini 18.000, terus 36.000. Jadi ini sama harusnya. Sisanya 19. Nah, begini bisa, atau mungkin dibalik juga nggak apa-apa. Yang ini dari sini yang 18, jadi yang paling lebar yang tengah gitu. Nah, jadi yang paling lebar ini palka yang tengah. Gini, ini sekat ruang muatnya sudah. Nah, kemudian gambar tampak atas. Nah, tampak atasnya gimana gitu kan? Ya udah, kita mengcopy dari ini. Nah, ini kan sudah ada nih. Ini adalah kayaknya ini yang paling luas ya, atau side deck. Maka kita ambil ini di copy ke bawah. Ini juga boleh dikopikan. Ini juga di copy ya ke bagian yang bawah, tapi ini lebih baik dibetulin dulu angka-angkanya, setelah itu baru di copy supaya kalian nggak betulin 2 kali gitu. Nah, pastikan juga kalau ngopi ini harus lurus ya, jadi jangan digeser, atau ambil yang datumnya sama. Kalau di sini yang sama kayaknya datumnya adalah si AP, karena ini yang tidak hilang di gambar contoh saya. Jadi ini yang saya tarik dari AP-nya begini. Nah, kemudian si garis merah ini saya hapus, saya tarik dari yang center line gini. Terus ini dari atas ini saya teruskan ke bawah.
ini nggak apa-apa ya, nggak pas, atau kalau kalian mau dipaskan juga nggak apa-apa banget juga untuk dipindah ke sini supaya jadi satu aja, nggak apa frame-nya genap, nggak apa-apa, karena kan emang kalian nggak ngitung desain ya. Nah, ini juga jadi nggak perlu melurusin di situ, dia akan pas di frame. Loh, kok yo geser sih? Nah, intinya dipasin di frame ini. Lalu ini framenya geser. Nah, oh tapi ini pas kok ya. Nih, oh pas. Berarti ini saya yang nggak lurus. Ini pastikan lurus ya kopinya. Ini juga harus pas api. Nah, ini nggak lurus juga ternyata. Atau saya ulangi aja ngopinya. Jadi garis yang ini yang saya copy di AP. Terus ini kan masih main deck. Nah, ini diteruskan ke belakang ya. Bisa pakai polyline. Ini sectionnya disamakan ya. Nanti karena ini nggak bisa di laptop contohin. Nah, ini juga ini itu harus diluruskan sama yang main deck ini. Nanti kalian perbaiki lagi. Nah, ini kan dia terlalu maju ya. Ini jatuhnya harusnya di sini tuh sudah habis atau end. Berarti di sini kita move ke belakang atau gikat. Atau kita buat polyline baru di sini di intersection. Terus spline. Nah, ini depannya juga harus radius, jadi nah pastikan dia enggak patah ya melengkungnya. Ini harus rounded di depan ini, jadi ini agak terjungkol. Nah, ini adalah si deck main decknya sudah ada. Nah, ini baru ditarik garis yang ini ke sini. Nah, begini ya. Ini adalah main deck. Nah, yang ini nanti for castle.
Nah ini kan forecasternya juga terlalu kecil nih ya, di bagian atas ini masa cuman segini. Nah ini bisa dilebarkan sendiri sedikit, jadi misal dari sini nih dinaikkan dikit gini bisa, karena kan ini untuk chain locker ya bagian atas, jadi paling enggak ya sebenarnya ada agak gembungnya dikit lah. Nah ini dibetulin supaya rapi, ini juga masih medium, nanti dibetulin lagi. Nah ini sudah dapat main deck sama forecastle ya. Terus di copy lagi untuk bangunan yang atasnya. Nah terus di sini kan ada batas ya, ini sekat kamar mesin nih, sekat buritan, maka ini juga harus setidaknya itu jadi patokan kalian. Kalau kan biasanya si apa namanya cerobong asap tuh lurus ya dari sini ke atas, maka kalau paling enak sih dilurusin ini ke atas tuh gitu. Berarti 2200 ya, karena kapalnya nggak terlalu tinggi. Kemarin 2200, terus 4400, 6400. Atau kalian mau buat 2400 semua juga nggak apa-apa, tapi kalau kayak gini juga nggak apa-apa. Misal dibuat 2400 semua, tapi kayak aneh aja gitu. Ini kan bagian bawah kapalnya cuman 6 meter 6 meter ke bawah, kalau ke atasnya 10 meter gitu kan kayak aneh aja gitu. 2200 ini sampai sini ya, terlalu tinggi gitu, kurang rapi ya kan kesannya, jadi dibuat di 2200 aja. Yang bawah ini 2400 nggak apa-apa, karena biasanya lebih banyak ducting dan lain-lain yang mendekati sini ya, mendekati kamar mesin. 2400. Terus di sini nanti masih ada ducting, jadi coba dibayangin aja areanya bagaimana. Nah terus ini kalau digambarkan di sini, kira-kira kan ini masih full ya, ini main deck. Nah ini kalian copy lagi untuk yang bagian bangunan-bangunan atasnya. Harusnya ini terbalik ya, jadi dari habis ini terus nanti yang bangunan kecil baru main deck, tapi gak apa-apa, sama aja. Misal ini yang di paling bawah gitu main decknya. Oh iya ini kan, oh ini sudah sini bagian paling belakang kapal ini sudah ya, harus lurus. Ini juga dia lurus nih. Ini tadi double bottomnya 1, terus ini kemarin sudah diajarkan Pak Faizur untuk mengisi ya, mana gading besar sama mana gading kecil.
Paling yang atas ini nggak usah kayaknya. Sebenarnya itu tergantung sama kebutuhan kapalnya. Kalau semakin sempit areanya ini biasanya semakin tinggi ke atas. Contohnya buat kapal kontainer gitu. Tapi kalau untuk tanker kan ini bisa agak luasan ya. Jadi nggak apa-apa dia 3 deck aja di atas ini. Tapi kalau butuh di atasnya tambahin lagi juga nggak apa-apa. Disesuaikan sama kebutuhan ruangan. Terus ini dia kan sampai di 8 ya. 8 berarti nanti akan ada bangunan di sini. Nah ini tuh kanan kiri ini harus ada gangway sekitar 1 meter sampai 1,2. Jadi misalnya ini saya buat 4.000. Ini harus paling nggak ada 1.000. Masih aman ya ini 1.000. Ini dimajuin lagi juga boleh. Terus ini jaraknya sekitar 1 meter. Ini di mirror. Ini diturunin lagi ya sebelah sini. Biar gak dempet. Turunin dikit. Ada jarak aja. Nah ini decknya. Terus habis itu ini nanti di copy lagi untuk bangunan yang ini tuh mewakili yang ini. Sebentar, ini saya ubah warna. Nah ini merah itu mewakili yang ini. Nah untuk yang ini nanti framenya diisi sesuai yang kemarin diajarkan Pak Faizur. Jadi seperti ini kurang lebih ya. Nanti tinggal di copy untuk bangunan 1, 2 dan depan ini ditaruh di sini. Jadi ada 2 lagi seperti ini, kemudian ada 1 forecastle gitu. Yang ini untuk main deck. Jadi nanti di sini ada palka, crane dan lain sebagainya. Begitu. Sampai sini kalau ada yang didiskusikan dan ditanyakan, silakan ditanyakan melalui kolom komentar maupun chat di grup WA kelas. Terima kasih.